Nah, jadi setiap kelas itu saya tempelkan barcode. Jadi guru itu masuk jam pertama, di scan barcode itu materinya apa, berapa jumlah siswanya, yang hadir, berapa jumlah siswa yang tidak hadir. Kemudian setelah selesai, berapa jam dia situ, dikirimkannya. Masuklah ke database kita, database itu saya masukkan ke laporan rekap kehadiran kelas. Kalau tantangan nih Pak, ada nggak sih Pak tantangan di penerapan digitalisasi ini Pak? Jadi kalau di SMP 11 Medan bisa, SMP Negeri Medan yang lainnya kenapa tidak gitu kan? Nanti Pak bakal ada murid yang jadi nggak bisa nulis nih Pak, karena mungkin keseringan main keyboard nih ya kan Pak, iya kan? Tidak sulit kita mau akses di mana saja. Kalau buku mungkin bisa tinggal di rumah. Iya. Tapi kalau udah Google Drive, mau dia dari sekolah, mau dia dari rumah, mau dari tempat temannya, dia bisa langsung akses dia drive-nya itu, filenya itu. Memang intinya kedua ini antara pihak si siswa tadi, orang tua dan guru, ini harus kolaborasi dalam pemanfaatan digitalisasi. Kemudian nanti mungkin ke depannya ada nanti smart board mungkin ya. Mungkin pihak dinas pendidikan bisa bertahap untuk mensuplai mana mungkin sekolah yang memang mau diunggulkan digitalisasinya ini. Ngebahas ringan, profil tokoh inspiratif, ngerepotin. Assalamualaikum warga Medan, warga kerepotan. Kembali lagi di Ngerepotin, podcast inspiratif anak Medan. Dengan saya, Indah Oktariani. Nah, di hari yang cerah ini, kita mau ngobrol tentang digitalisasi sekolah. Yang tentunya kita akan bahas dengan seorang praktisi. Nah, sebelum kita ngobrol dengan narasumber kita, Indah mau ajak warga Medan, warga kerepotan untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya di sebelah sini. Nah, agar kalian tidak ketinggalan dengan berita-berita terbaru dari Ngerepotin. Oke, ini kita langsung aja. Kepala Sekolah SMP Negeri 11. Ialah Bapak M. Diarmansyah Batubara, Eskom Mkom. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Indah. Bapak apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Indah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Iya. Pak. Nah, Bapak ini kita langsung ngobrol aja. Kita kan mau ngobrol tentang digitalisasi sekolah. Nah, apa sih Pak digitalisasi sekolah itu Pak? Ya, kalau cerita digitalisasi sekolah itu proses bagaimana integrasi teknologi informasi dan komunikasi di semua aspek pendidikan. Jadi ini melibatkan apakah itu perangkatnya, apakah itu aplikasinya ataupun internetnya. Ya intinya untuk ya memajukan ataupun meningkatkan efisiensi ataupun meningkatkan aksesibilitas kita untuk pembelajaran yang lebih kreatif. Oh, Gitu. berarti ini menuju kepada lebih modern lah Lebih gitu ya modern, Pak ya. ya. Nah, kira-kira nih Pak, di SMP Negeri 11 Medan, penerapan digitalisasi sekolah ini udah sejauh mana nih Pak? Ya, saat ini kita penerapan digitalisasi di SMP 11 menggunakan metode blended learning. Jadi konsepnya itu menggunakan konsep luring dan daring. Jadi konsep daringnya kapan dipakai? Ketika ada kegiatan yang menggunakan sekolah, mereka menggunakan konsep daring. Kalau luringnya dualisme, dia bisa di dalam kelas kita kasih materinya, nanti penugasannya menggunakan platform yang ada di dalam daring. Jadi saat ini kan konsep digital yang diterapkan di SMP 11, yang pertama kita di awal saya itu di Maret 2023 dalam pelaksanaan ujian. Jadi kemarin itu kan menggunakan kertas ya, paper. Bagaimana konsep ujian itu tidak menggunakan paper? Jadi saya membuat satu konsep menggunakan Google Form, dikerjakan siswa melalui Google Form, kemudian nanti guru kita mengkoreksi dan memberikan nilai dan langsung dikirimkan berdasarkan menggunakan sistem informasi manajemen sekolah. Tapi menggunakan Google Classroom, dia kan bisa mengakses kemana-mana. Oh iya Pak ya. Kemudian di tahun berikutnya ada aplikasi yang kita bantu untuk supaya soal itu kalau buka yang lainnya tidak bisa. Jadi kalau dia buka lain harus tutup dulu atau selesaikan soal itu. Itulah peningkatan untuk di dalam pekerjaan ujian. Dan ada lagi sistem sekarang menggunakan barcode. Di penerapan digital di sekolah kita kan ada aplikasi yang dari pemerintah PMM ataupun aplikasi dari Pemko Medan menggunakan absensi. Jadi setiap kelas itu saya tempelkan barcode. Jadi guru itu masuk jam pertama, di scan barcode itu materinya apa, berapa jumlah siswanya,
yang hadir, berapa jumlah siswa yang tidak hadir. Kemudian setelah selesai, berapa jam dia situ, dikirimkannya. Masuklah ke database kita, database itu saya masukkan ke laporan rekap kehadiran kelas. Nah, itu sistem barcode-nya. Nah, seperti itu. Jadi, penerapan untuk di SMP 11 ini, pelan-pelan kita laksanakan. Memang ada lab komputer dan ada kelas digital. Kelas digital ini masih saya rancang untuk tahun depan, karena beda di antara kepemilikan lab komputer dengan kepemilikan kelas digital. Jadi nanti rencananya nanti kelas digital ini kita akan asesmen dulu siapa saja yang untuk memang model untuk di kelas digital ini. Nah, itu udah kita rencanakan untuk tahun berikutnya. Seperti itu. Wow. Nah, Bapak, kira-kira penerapan di SMP 11 ini juga diterapkan di sekolah lain nggak, Pak? Apa di sekolah Bapak aja? Ya, jadi kepala sekolah ini kan punya visi misi. Nah, jadi visi misi itu mengandung kemana arah kebijakan yang akan diambil di dalam sekolah. Ya, mungkin kalau saya karena saya ahli di praktisi IT, maka saya arahkan ke digital. Nah, gitu. Termasuk model-model yang akan diajarkan guru itu seperti apa. Kerjasama dengan mitra yang ada seperti apa gitu. Aplikasi yang bisa kita gunakan apa saja. Itu saya wacanakan atau saya imbau kepada rekan-rekan guru supaya tetap menggunakan itu. Sehingga kalau sekolah lain ditanya itu menggunakan atau tidaknya, ya kembali kepada sekolah itu masing-masing dalam visi misinya. Gitu. Berarti Pak, mungkin sekolah lain bisa terinspirasi dari sekolah Bapak juga gitu ya, Pak ya. Berarti sekolah-sekolah lain belum tentu ada seperti di sekolah Bapak ya, Pak? Iya, karena program unggulan itu kan kembali kepada rencana kerja setiap kepala sekolah gitu ya. Oh, ini keren banget. Berarti Pak, kalau kepala sekolah bidangnya nggak di IT, mereka menonjolkan itulah gitu ya, Pak? Iya. Nah, Bapak kebetulan di digitalisasi gitu ya, Pak? Iya. Oke. Nah, Pak, kalau tantangan nih, Pak, ada nggak sih, Pak, tantangan di penerapan digitalisasi ini, Pak? Ya, yang pertama aksesibilitas ya, infrastruktur yang ada. Memang tantangan pertama ketika saya datang ke sekolah SMP 11 tahun lalu, 2023, jaringan internet itu kan hanya 2 modem yang terpasang di depan dan di ruang guru. 100 Mbps dan 50 Mbps yang terpasang. Tapi ketika saya ke kelas lain, titik lain, ini nggak bisa saya akses. Maka saya rencanakan pemasangan hotspot tambahan di beberapa titik menggunakan fiber optik. Jadi di sudut mana aja kita bisa akses internet. Jadi kapan guru yang tidak ada misalnya paket atau kebutuhan kita untuk menggunakan akses, nah itu tantangan seperti itulah. Tantangan itu kita buat apa sih kira-kira solusi yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua tantangan ya SDM ya. SDM keterlibatan antara guru dan siswa dalam pemanfaatan plafon yang ada. Nah, itu tantangannya. Ada beberapa guru yang mungkin yang 3 tahun sampai atau 2 tahun lagi mau pensiun, itu kan kalau udah kena IT ini kan dia langsung gaptek bahasanya gitu ya. Gaptek ya, Gaptek lah. Jadi kita sebagai kepala sekolah bagaimana berbaur gitu ya, membaur tantangan itu sehingga yang tadi kita gabungkan yang 50, 40, 30 satu tim. Saya kelompok-kelompokkan. Ada tim PMM namanya bahasa kami. Kayak kelompok-kelompok. Jadi kalau nanti yang cenderung yang tidak bisa memanfaatkan teknologi, ada yang umur 30, yang 40 bisa memanfaatkannya. Saling berkolaborasi. Yang ketiga ya kalau sisi kepemilikan teknologi ya. Kadang kita sudah punya mobile, kita sudah punya laptop, tapi kita belum punya TV smartboard yang papan tulis TV itu langsung kan. Ada biaya yang mahal untuk menggunakan itu. Kita harus koordinasi dengan dinas. Baru-baru ini kita dapat bantuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Chromebook. Chromebook 15 unit. Apa tuh, Pak? Laptopnya kita akses langsung masuk pakai akun belajar. Pakai akun belajar, jadi aksesnya tidak bisa yang lain. Penyimpanannya pun pakai Google Drive dia di dalamnya. Ada beberapa sekolah ya, ada 4 sekolah atau 5 sekolah yang jadi acuan dari Dinas Pendidikan Kota Medan, diberi bantuan Chromebook untuk dimanfaatkan agar anak-anak bisa memanfaatkan akun belajar itu. Seperti itu. Jadi program Google for Education itu bisa dilaksanakan di situ. Nah, itu kita rencanakan kemarin bulan lalu ya ada bantuan itu ya mungkin penerapannya ke depannya karena sudah masuk di ajaran baru bantuan itu turun. Tapi itu tadi kita dikasih bantuan teknologi berarti kita harus manfaatkan sebenarnya untuk apa sebenarnya bantuan itu seperti itu. Itulah tantangan-tantangan yang istilahnya ada masukan dari dalam ataupun yang dari luar tadi seperti itu.
Wih, ini banyak juga ya Pak tantangannya ternyata. Kira-kira Pak, dengan banyaknya tantangan seperti itu, bisa nggak sekolah-sekolah di Indonesia ini menerapkan digitalisasi sekolah? Iya, kalau intinya kembali kepada pimpinan kita, Mhm. kita arahkan kepada unggulannya kemana. Jadi kalau misalnya tadi diterapkan ke sekolah, kan ada satu komunitas, macam kita ada komunitas MGMP Informatika Kota Medan ya. Mhm. Jadi komunitas ini inginnya sekolah kita itu terapkan teknologi itu. Mhm. Teknologi itu diterapkan bagaimana bisa menggunakan memanfaatkan aplikasi platform yang ada, Mhm. atau platform tambahan yang saat ini ya menggunakan AI ya, AI ya kan. Jadi sekarang ini kan apapun yang kita, cari bisa dijawab langsung. Benar. Apapun kita mau desain sudah langsung kasih ilustrasinya. Nah, jadi ini udah nggak bisa istilahnya tidak ditinggalkan, tapi memang harus terus dikembangkan, updating. Jadi Oke. kalau di SMP 11 Medan bisa, SMP Negeri Medan yang lainnya kenapa tidak gitu kan? Apalagi sekolah lainnya. Kita punya, prospek kalau saya dibilang IT-nya, mungkin kemampuan dalam mengakses atau memprogramer kan gitu kan. Mungkin yang lain ada mungkin jiwa seninya, ada jiwa, dari misalnya guru matematika yang jadi kepala sekolah, ya mungkin dia kemarin pakai rumus-rumus di papan tulis. Sekarang udah ada aplikasi matematika, dimasukkan input A, input B, langsung dapat jawabannya rumus itu. Nah, bisa aja, itulah dia pemanfaatan yang tadi, bisa diterapkan di setiap sekolah, mungkin begitu. Nah, jadi Pak, apa sih Pak cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Pak? Ya, kalau mengatasinya tengok dulu, masalah itu seperti apa. Mhm. Jadi kalau tadi kan saya sudah cerita bahwasanya kalau ada misalnya guru yang nggak mampu, Mhm. dalam pemanfaatan aplikasi platform pembelajaran, Mhm. nah ya kan, maka, nanti siswa ini kan ada yang mampu, Mhm. jadi mereka bisa istilahnya, berbagi, bisa mengembangkan apa mereka, istilahnya kemampuan mereka yang tadi masukkan mereka, "Bu, pakai aplikasi ini lebih gampang Bu untuk mendesain poster." Nah, baru-baru ini kan kami ada, 2 minggu yang lalu, menjadi apilator yang beretika, Filter. apilator yang beretika. Jadi siswa itu Mhm. ditantang membuat satu makanan, Mhm. diposting ke Facebook, diposting ke medsos TikTok, Mhm. kemudian nanti kelas lain mengakses TikTok itu untuk memesan itu. Kemudian Ah. nanti bertransaksi, bisa, mendapatkan apa namanya, biaya dengan harga yang terjangkau. Mereka rancang sendiri, mereka gambar, mereka posting di TikTok, ada pesan, besok diantar barang itu, diperagakan selama 2 minggu. Jadi sistem project seperti itulah. Tantangan-tantangan itu kita buat dalam suatu analisa, Mhm. kemudian analisa itu kita project-kan sehingga mendapatkan hasil yang apa yang kita butuhkan. Wah, Mungkin gitulah. ini keren banget ya, Pak, ya. Mhm. Ternyata SMP 11 luar biasa nih, kepala sekolah kalian luar biasa nih, teman-teman, siswa-siswi SMP Negeri 11. Nah, Pak, ini ngelihat nih kan, Pak, kalau, penerapan digitalisasi sekolah ini, mungkin, nanti Pak bakal ada murid yang jadi nggak bisa nulis nih, Pak. Karena mungkin keseringan main keyboard nih ya kan, Pak, iya kan? Nah, itu kan salah satu dampak buruknya, Pak. Kira-kira ada nggak dampak buruk yang lain nih, Pak? Ya, kalau dampak buruk selain tadi bukan nggak bisa nulis mungkin ya, lebih cenderung Iya. ditinggalkan. Iya, Karena lebih enak dia menggoyang jari daripada memegang pulpen. iya. Ya kan gitu dia Mhm. kan. Dampak buruknya ya kalau di sisi siswa, yang pertama mungkin di kesenjangan daripada apa namanya, kalau kita bilang dirinya. Jadi dirinya itu kan kadang ada HP merek si A, merek si B. Jadi kadang membanding-bandingkan Mmm. dampak buruknya. Banding-bandingkan akhirnya muncul, istilahnya ada yang nggak punya, ada yang nggak punya. Mhm. Itu yang Mhm. pertama. Yang kedua, kalau yang saya perhatikan, kalau udah main HP dia sampai malam itu ke mobile, mungkin entah itu pembelajaran, entah dia main game, ya kita aja kadang mata lelah ya. Kadang Mhm. mata lelah, kadang belajar itu kan bisa stres dia. Mhm. Udah stres dia, ya minat belajarnya itu pun nanti terkadang terganggu kan. Bener. Ngantuk dialah, Iya. apalah dia kan, dengan tingkah dia yang dia buat dari apa, itu Mhm. yang kedua ya kan. Mhm. Bisa nanti yang ketiga, dari sisi nampak, misalnya memposting Mhm. memposting yang tidak beretika. Mhm. Dia nampaklah gambar-gambar yang tidak sewajarnya yang dia lihat, ya dia bisa mencontoh atau dia melihat aja, kembali kepada sikap perilaku yang di hatinya, mau dilakukan yang baik atau tidak baik gitu. Itu tuh. Jadi kalau dampak itu terus ada aja selain tadi ketika menggunakan HP,
dia kemari. Jadi tinggalkan Pak tulisan, tidak ditinggalkan. Mungkin dia memilih yang lebih efisiensi mungkin ya, efisien dia. Jadi memang kalau dikatakan digital ini kan lebih memudahkan kita untuk mengupdate ataupun mengupgrade yang sifatnya ada rekam jejak gitu kan. Benar-benar, Pak. Dan tidak sulit kita mau akses di mana saja. Kalau buku mungkin bisa tinggal di rumah. Iya. Tapi kalau udah Google Drive, mau dia dari sekolah, mau dia dari rumah, mau dari tempat temannya, dia bisa langsung akses dia drive-nya itu, filenya itu. Mungkin gitu. Jadi mungkin Pak nggak berat-berat bawa buku-buku lagi gitu ya, Ya, Pak ya? itulah insya Allah seperti itulah pelan-pelan kita unggulkan untuk khusus di SMP 11 no paperless. Itu pelan-pelan dulu. Keren, Pak. Ternyata banyak juga ya Pak dampak buruknya. Tapi begitupun solusinya tetap ada nih ya kan Pak ya. Ya. Nah Pak, Indah izin dulu mau ajak warga Medan, warga Kerepotan buat follow akun sosial media Ngerepotin Pak. Oke. Nah, warga Medan, warga Kerepotan, kalian wajib follow akun sosial medianya Ngerepotin. Itu kita ada TikTok di sebelah sini, ada Facebook di sebelah sini, dan ada juga Instagram di sebelah sini. Nah, kalian juga wajib untuk follow akun sosial medianya SMP Negeri 11 Medan. Kita langsung tanya sama Pak Diarmansyah. Boleh, Pak? Iya. Untuk akun sosial media, kita juga ada di Facebook kita, UPT SMP Negeri 11 Medan, di eja aja 11-nya. Kemudian ada juga di Instagram kita, di IG juga kita, dengan nama yang sama. Kemudian ada juga di TikTok kita, ada juga di YouTube kita. Nah, jadi medsos kita, karena kita orang IT, kita bisa akses warga Kerepotan. Lihat-lihat apa sih kegiatan di sekolah SMP Negeri 11 Medan. Nah, bisa melihat di akun media sosial kita. Oke. Nah, untuk sosmednya Pak Diar sendiri? Ya, Boleh, Pak. kalau akses sosmed sebagai saya kepala sekolah, bisa melalui atas nama Diarmansyah atau Diar Batubara. Di setiap medsos, saya rasa akun saya ada semua. Di Facebook, di X ya, pengganti Twitter, ataupun di YouTube, bisa diakses melalui Diarmansyah Batubara atau Diar Batubara. Seperti itu. Oke, warga Kerepotan jangan lupa untuk di-follow, wajib nih ya, wajib di-follow. Nah, kita lanjut lagi Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ini mau nanya nih Pak, bagaimana sih Pak peran siswa dan sejauh mana keterlibatan orang tua dalam digitalisasi sekolah ini? Ya, kalau tanya peran siswa, saya sebagai kepala sekolah berharap siswa itu harus memiliki perangkat dulu awal mula perannya. Jadi kalau dia punya perangkat maka dia bisa mengakses. Gitu ya. Kalau dia tidak punya perangkat, bagaimana dia mencoba? Setelah dia memiliki perangkat, apakah itu laptop, gawenya kan, ataupun punya tablet gitu kan, masing-masing punya tersendiri. Setelah itu dia punya, dia akan memberikan masukan. Kira-kira apa yang menjadi aplikasi yang akan kita gunakan? Inilah butuh keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua itu bagaimana? Orang tua itu ya memfasilitasi lah. Kalau nggak difasilitasi tadi dia handphone, bagaimana dia mengakses classroom, Betul. bagaimana dia menggunakan barcode, gitu kan. Sekaligus bagaimana tadi ketika dia sudah membuka aplikasi, berarti kita harus mengawasi. Keterlibatan orang tua adalah sisinya mengawasi, di mana dia awasi daripada penggunaannya, dari mana dia, atau mengajak bersama. Kau tugasnya apa? Oh, menonton video dokumenter tentang kemerdekaan Indonesia, gitu kan? Betul nggak dia nonton? Terus apa kesimpulannya? Sebelum dia menugaskan ke gurunya, mengirimkan ke gurunya sebagai hasil tugas, mungkin si orang tua tadi bisa menanya, yang kau tonton tadi apa? Sebagai evaluasi, ya gitu kan? Yang dari YouTube tadi. Sehingga itu tadi ada kolaborasi. Memang intinya kedua ini antara pihak si siswa tadi, orang tua dan guru, ini harus kolaborasi dalam pemanfaatan digitalisasi. Karena banyak platform, banyak situs atau aplikasi yang ada, banyak media medsos yang istilahnya berkembang. Ini kan memang perlu kita sama-sama, ketika ini diakses si anak, ketika dibimbing orang tua, ketika nanti memang ada peran guru untuk memonitoring apa yang dilakukan anak. Jadi antara peran sama keterlibatannya harus memang sama-sama. Jangan intinya kita harus komprehensif. Komprehensif itu terus mendukung, memajukan. Kalau memang kita bisa berinovasi bersama, berkreatif bersama, why not kalau saya rasa itu kan. Jadi anak-anak itu bisa berkembang. Ada
anak-anak itu bisa tadi saya ceritakan di P5 ya, proyek perpanjangan Pancasila, mereka sudah berbuat satu makanan, masakan atau minuman, mereka beretika, memang betul itu makanannya ada. Gitu kan, dipoto, kemudian dikirim ke TikTok mereka. Kemudian diundang teman-teman mereka untuk apa kalau tertarik dengan minuman atau makanan yang dipilih, mereka akan buat besok dikirim. Seperti itu, mereka dikirim, kurirnya ya si pembuat apilator ini, pembuat makanan ini, seperti itu. Dan mereka bisa menjadi apa namanya, mitra bisnis ya. Benar. Mulai dari sejak dinilah, itulah kita ajak untuk P5 yang kemarin. Jadi keterlibatan orang tua bagaimana? Untuk apa kau beli buat mie? Untuk apa buat nasi goreng? Untuk apa kau buat jus timun gitu kan? Diceritakan ternyata ini adalah suatu komponen untuk mengajak mulai sejak SMP udah bisa mengembangkan UMKM bersifat digitalisasi. Nah, seperti itulah kira-kira kita ajak untuk digitalisasi sekolah, salah satu contoh. Banyak sih contoh pengembangan yang lain-lainnya yang bisa memanfaatkan satu tampilan ataupun satu apa namanya dokumen project sehingga nanti bisa menjadi nilai jual atau memang dibutuhkan nanti di industri ke depannya. Mungkin begitu. Jadi Pak ibaratnya kayak gitulah ya Pak. Ya, Ibaratnya seperti itu. Dan di medsos mereka masing-masing gitu ya kan. Keren banget ya Pak. Udah ada usaha nih masih SMP ya kan Pak. Seperti itu kira-kira. Nah, Bapak, dalam konteks digitalisasi sekolah ini kan pasti ada nih Pak yang tidak boleh didigitalisasikan. Nah, kira-kira apa tuh Pak yang tidak bisa didigitalisasikan? Ya, contohnya tadi ya, kita kan sudah ada belajar bagaimana memposting suatu materi itu dengan etika yang benar. Terus kemudian ada istilahnya kita menjaga bagaimana privasi, gitu kan. Yang tidak boleh itu, biasanya larangan kami adalah bagaimana menghindari sifat-sifat yang istilahnya ada bullying antara sama dengan temannya. Nah itu, jadi sehingga nanti tidak muncul di pihak di personalnya ketika kita ada cyberbullying. Nah, istilahnya ada kawan yang mencerca dengan menonjolkan satu gambar, kemudian diedit gambarnya seperti apa. Macam kita inilah misalnya wajah kita digabungkan dengan gambar binatang gitu kan. Seperti itu kan salah satu bully sebenarnya dalam media. Kita hindari bahwasanya kalau memang itu bisa diblokir, kita blokir sehingga dia tidak lagi terjadi. Itu. Kemudian menjaga keamanan daripada privasi punya si pemilik akun. Ketika sudah akun dimanfaatkan dengan orang lain, mungkin akun itu ditinggalkan saja dengan akun lain seperti itu. Nah, itu cara-cara kita. Kemudian yang ketiga, melihat yang memang tidak pantas dengan umurnya gitu ya. Kita melihat seperti itu, maka kita sadarkan mereka dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, ada keimanan, ada religi gitu kan. Sehingga kita tampil setiap hari Selasa kita ada namanya fasilitas ramah anak. Fasilitasi ramah anak itu bagaimana anak-anak itu sama rekan-rekan seumurnya atau abangannya atau kakaknya itu saling istilahnya mendukung. Ini keluarga besar SMP Negeri 11. Apa yang harus kita terapkan, apa yang harus kita tetapkan sehingga nanti menjaga nama baik sekolah, menjaga nama baik pribadi maupun menjaga nama baik orang tua kita. Fasilitasi ramah anak ini adalah menjadi program kita untuk kecenderungan tadi. Yang sifatnya kadang kan kita nggak paham juga dia punya akun masing, kita nggak tahu akun siapa dipakainya dengan nama berbeda. Akan tetapi kalau udah bawa inisial nama sekolah atau inisial temannya dan itu pas pula dengan gambar temannya, maka apa yang harus kita lakukan? Kita berikan arahan, kita kasih bimbingan, kita kasih motivasi yang baik. Kalau misalnya kita kerjasama dengan orang tua yang belum tuntas, sehingga nanti tepat sasaran anak-anak itu manfaatkan benar-benar digitalisasi sekolah itu. Seperti itu kira-kira. Oke, berarti Pak memang di sini harus match peran orang tua dan siswa ya Pak ya? Seharusnya. Dalam digitalisasi sekolah ini. Oke nih Pak, ini keren banget sih ya Pak. Bapak dari tadi ngomong indah speechless gitu Pak. Nah, yang terakhir nih Pak. Apa sih Pak harapan Bapak dalam digitalisasi sekolah ini Pak? Ya, harapan yang pertama kalau kita sebagai kepala sekolah, infrastruktur yang ada saat ini, ya mudah-mudahan kemarin dapat kita dari Dinas Pendidikan dapat Chromebook ini ya, 15 unit. Kemudian nanti mungkin ke depannya ada nanti smartboard mungkin ya, seperti itu harapan. Ada yang istilahnya nilai alat digital ini kan mahal, biayanya mahal untuk kita mendatangkan sesuatu alat digital. Mungkin pihak Dinas Pendidikan bisa bertahap untuk mensuplai mana mungkin sekolah yang memang mau diunggulkan digitalisasinya ini. Mungkin itu harapan pertama.
ada dukungan dari pihak dinas pendidikan atau pihak dari Kementerian Pendidikan yang bisa mendukung sekolah-sekolah mana yang misalnya ingin memajukan memang di digitalisasi sekolah. Itu yang kedua adalah peningkatan daripada guru, peran siswa, orang tua, dan dari pihak sekolah sendiri, baik yang warga sekolah maupun stakeholder lainnya. Ini harus ada combine. Jadi harapannya adanya pelatihan-pelatihan yang mendukung digitalisasi. Jadi kalau kita menggunakan classroom, tapi guru itu belum pernah punya akun classroomnya, macam mana dia menggunakannya? Maka kita buat adalah harapannya ada pelatihan-pelatihan tertentu yang mengembangkan. Memang ada beberapa dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Medan buat Canva, buat editing video. Mungkin peningkatan itulah yang istilahnya masih hanya beberapa guru yang diundang. 1 atau 2 guru yang kita terbang, ya maunya agak lebih banyak yang kita buat latihan. Memang sekolah juga boleh mengembangkan ya, tapi itu kan mungkin bertahap. Kita bertahap dalam kegiatan numerasi atau digitalisasi itu tadi, sehingga nanti bisa dikembangkan. Itu harapan ketiga, ya kita memang harus elaborasi, harus kita praktekkan kepada teman-teman. Kita ini kan terkadang teman-teman ini masih model mindset lama. Mindset lama ini sekarang sudah mindset digitalisasi. Macam mana mindset ini bisa dikembangkan melalui pola-pola, apakah itu langsung terjun, langsung digunakan, langsung to the point saja. Ini alatnya. Nanti ketika dikerjakan tersimpan kemari. Prosesnya seperti ini. Langsung nampak hasilnya. Nah, itu yang kita peragakan sebelumnya menjadi aplikator yang beretika, salah satunya 2 minggu yang lalu kita laksanakan, sehingga memang betul ada manfaatnya. Jadi bagi kawan-kawan yang istilahnya tidak berkembang, dia bisa bekerja sama dengan tim-timnya, itu ngajak bersama. Mungkin itulah harapannya, sehingga ya bukan hanya SMP 11 tapi SMP 11 tapi SMP lain bisa mau baik SD nanti dari SD khususnya di Kota Medan udah mulai bertahap bisa di SD udah belajar ini, tidak lagi ngulang tapi sudah meningkat dia sampai nanti menuju ke generasi kerja dia kan, sehingga sudah pernah dipelajari classroom, sudah pernah dibuat editing foto, pernah editing video dengan aplikasi apa gitu kan, sudah mengerjakan suatu kuisis gitu misalnya gitu kan, sudah bisa berkembang dalam pola pembelajarannya. Maka itu harapannya ada kalau saya bilang storyboard yang istilahnya apa yang di SD yang digital yang sudah pahami, apa SMP, nanti apa SMA, dan apa nanti yang waktu dia di dunia kerja atau kuliah. Sehingga harapan itu memang anak-anak Medan ini bisa digitalisasi, karena gampang kali, yang nggak tahu jadi tahu, yang belum tahu jadi lebih tahu, yang belum mengerti tambah mengerti. Mungkin begitu harapannya, seperti itu. Ini amin Bapak, semoga harapan Bapak bisa segera terwujud dan dilancarkan segala prosesnya. Amin. Nah Bapak, terima kasih banyak sudah bincang-bincang di podcast Ngerepotin. Sama. Indah doain Bapak sehat selalu. Sama-sama. Iya. Semoga tim Ngerepoti sehat-sehat, panjang umur ya kan, murah rezeki semuanya. Amin Bapak, amin. Dan Bapak juga dilancarkan segala urusannya ya Pak. Amin, sama-sama. Oke. Nah, warga Medan, warga Kerepotan, terima kasih banyak sudah stay tune di podcast Ngerepotin kali ini. Buat kalian yang ingin request tokoh siapa nih yang mau kita datangkan lagi di podcast Ngerepotin, kalian cukup untuk ketik di kolom komentar aja. Siapa nih kira-kira yang mau kita datangkan ya? Nah, untuk podcast selanjutnya, kalian harus tunggu kabar-kabar berita dari podcast Ngerepotin. Saya Indah Oktariani pamit diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Ngerepotin. Ngebahas ringan profil tokoh inspiratif.